di sini customer touch point itu sangat penting sekali. Ketika kita bertanya ke CS, terus ternyata CS-nya lama balesnya, terus kayak kurang enak diajak ngobrol, udah jadi off kan. Kita pasti udah, ya udahlah saya cek toko sebelah aja. Halo Petranesian, selamat datang di podcast Petra Business Insight dengan tema kali ini e-commerce dan content marketing. Podcast Petra Business Insight adalah sebuah seri yang bertujuan untuk memberikan wawasan bisnis yang relevan, komprehensif, dan inovatif. Semoga wawasan ini akan terus mengobarkan semangat kita untuk terus berkarya dalam bisnis dan kehidupan kita. Nah, perkenalkan dulu saya, Ruth Serinita Tarigan. Saya adalah dosen di International Business Management, dan saat ini saya juga menjabat sebagai ketua program. Nah, kali ini saya mendapatkan kehormatan untuk menemani Petranesian yang kebetulan adalah alumni IBM dalam episode ini. Nah, narasumber kita hari ini itu seorang wanita yang multi-talented, seorang pakar di bidang content marketing, brand development, dan saat ini sedang mendalami e-commerce dan digital journey. Beliau ini angkatan 2012, tapi beliau sudah punya bisnis sendiri, sebuah agensi, Presa Agency yang bergerak di bidang branding dan digital marketing. Namun sebelumnya beliau ini juga pernah bekerja di bidang marketing communication di salah satu bank nasional di Indonesia dan juga pernah menjadi account eksekutif yang bertugas menangani salah satu brand fashion Jepang. Oke, Petranesian, saya kenalkan Pamela Kahar. Halo Pamela, gimana kabarnya? Halo Bu Ruth, baik-baik. Halo juga Petranesian, terima kasih juga udah dengerin podcast kali ini. Semoga di podcast kali ini bisa bermanfaat untuk bisnisnya teman-teman sekalian. Gitu. Nah, Pamela nih, sebelum kita mulai nih, ini kan topiknya e-commerce, kemudian ada content marketing ya. Boleh nggak biar kita semua sepaham? Soalnya saya dengar-dengar kayak e-commerce itu bisa banyak ya artinya. Nah, kalau menurut Pamela sendiri yang bergerak di bidang e-commerce, dan bidang digital itu sebenarnya e-commerce itu apa sih pengertiannya? Oke, kalau e-commerce itu sebenarnya pengertiannya adalah singkatnya ya, simpelnya adalah berjualan melalui internet gitu, electronic commerce. That's why singkatannya adalah e-commerce gitu. Jadi segala proses jual beli lewat internet gitu, lewat elektronik. Termasuk Begitu. sampai pembayaran juga itu termasuk e-commerce ya? Betul, dari awal hingga akhir proses jual beli tersebut. Berarti memang luas banget ya? Ya, memang sangat luas. Jadi buat Petranesian yang lagi dengerin podcast ini, jangan overwhelm sama jargon-jargon marketing yang akan kita gunakan, karena pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan penjelasan yang benar-benar gampang dimengerti sih, biar Petranesian juga bisa langsung nangkep lah maksudnya apa dan bisa diaplikasikan langsung di bisnisnya gitu. Oke, nah kalau kayak content marketing itu maksudnya gimana tuh Pamela? Nah, kalau content marketing sebenarnya adalah strategi marketing yang menggunakan konten. Nah, konten itu seperti apa sih? Konten itu actually sesimpel postingan di Instagram yang sering kita lihat, atau seperti podcast yang teman-teman lagi dengerin saat ini. Jadi, basically content marketing adalah marketing dengan cara memberikan konten yang bervalue untuk customer kita. Nah, value ini banyak. Ada yang sifatnya entertaining, educating, atau inspiring, kayak gitu. Nah, fungsinya juga bisa untuk memberikan informasi tentang produknya kita, maupun diferensiasi brandnya kita dibandingkan dengan kompetitor yang nanti akan saya bahas lebih lanjut gitu. Oh, ternyata cukup simpel ya. Tapi itu memang satu kata yang kesannya itu, waduh, kayak baru dan wow banget. Nah, tapi sebelum kita mulai nih Pamela, boleh nggak cerita sedikit tentang perjalanannya Pamela yang akhirnya bisa membuat Pamela itu tertarik sama yang namanya digital branding atau digital marketing? Oke, jadi mungkin flashback sedikit ya dari tahun 2013 atau 2014. Jadi waktu itu saya semester 4 atau semester 5 di kuliahan. Nah, di situ saya memang udah suka sama dunia nulis. Jadi saya suka baca buku sama saya suka nulis. Nah, dari situ tuh mulai cari sih kayak
kerjaan apa ya yang kerjaan apa yang bisa untuk tambahan uang jajan sama pekerjaan yang saya sukai gitu kan. Nah, di situ tuh mulai tahu, oh ternyata ada nih yang namanya content writing. Nah, content writing tuh kita kayak nulis artikel-artikel blog. Dulu kan sempat musim uh, platform-platform news yang ada di internet. Nah, itu dia kan sangat butuh konten-konten yang sifatnya kayak cuma 100 kata, tetapi tentang update-update hal yang baru. Nah, di situ kan mereka sangat butuh artikel-artikel tuh. Dan saya mulai apply pekerjaan di sana, everything tuh secara online, Bu. Jadi mereka nggak perlu tahu muka saya bagaimana, tapi yang penting saya submit artikel, terus and I get paid for that, gitu kan. Nah, dari situ saya ngerasa, oh enak juga ya, ternyata dari passion bisa menjadikan suatu pemasukan, kayak gitu. Nah, dari situ mulai ngedalamin yang lain, kayak bikin konten Instagram. Nah, terus mulai tahun 2016 itu kan di IBM ada requirement harus magang somewhere gitu kan. Nah, saya pilih di bank swasta tadi di Jakarta itu. Nah, di situ saya masuk di bidang marketing communication. Marketing communication itu apa sih? Marketing communication adalah departemen di mana tugasnya itu mengkomunikasikan produk kita dengan baik ke customer-customer. Di situ saya baru mulai mengenal, oh caranya itu bisa lewat offline platform seperti billboard, radio, terus TV, koran. Selain itu juga bisa lewat digital. Nah, digital ini mulailah masuk ke sosial media, website, YouTube, dan segala macam. Termasuk salah satunya adalah event-event offline. Seperti kalau misalkan kita ada launching produk, kita lakukannya press conference, ngundang media, kayak gitu. Nah, itu segala effort marketingnya depends on size bisnis kita, besar atau kecilnya, dan budget marketing yang kita gunakan. Jadi sebenarnya nggak ada patokan setiap brand itu marketingnya harus seperti apa, karena basically itu balik lagi dengan resources yang kita punya, seperti kayak budget marketingnya berapa, waktu yang kita punya tuh sebanyak apa, kayak gitu. Nah, dari situ mulailah kalau I think it's actually my calling gitu. Saya suka di bidang ini, dan akhirnya semakin lama semakin mendalami, terus harus pulang ke Surabaya kan. So I decided untuk open up the business gitu. Memang langsung bikin marketing agency. Tapi saya buka bisnisnya juga bukan langsung tiba-tiba gitu, karena memang sebelumnya udah ada background di bidang tersebut gitu. Oh, jadi emang Pamela ini dari kuliah, dari mulai nyari-nyari duit aja, terus magang, terus pekerjaan setelah kuliah, terus sekarang bikin bisnis, emang udah ke marketing terus ya? Betul. Oke, menarik. Ya, nah kalau misalnya sekarang nih kita masuk ke tema kita nih, e-commerce ya. Ini kan gara-gara pandemi ini orang udah pada belanjanya lewat media digital ya. Betul. Apalagi bahkan kadang sampai beli yang saya nggak nyangka nih, kayak beli sayur, beli daging, itu juga udah pakai media digital. Padahal dulu kan kita, apalagi generasi saya, tahunnya cuma ke pasar, nggak kebayang, ternyata udah seperti itu. Dan kemudian kayak misalnya itu ada riset yang bilang, setelah pandemi ini 28% konsumen di Asia Tenggara itu udah mulai mencoba e-commerce dan kemudian juga mencoba menggunakan pembayaran digital ya. Nah, ada juga kan yang bilang bahwa cara kita berbelanja itu tidak akan kembali seperti sebelum pandemi. Artinya apa? Kita akan mix. Mungkin kita kembali offline, tapi akan ada beberapa yang tetap kita belanja secara online atau di media digital. Nah, kira-kira nih kalau untuk pelaku bisnis, apa ya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi tren ke depan sehubungan dengan e-commerce dan perubahan cara belanja konsumen? Oke. Nah, di sini kan tadi kita udah mulai langsung ya bahas tentang dunia digital. Nah, bener banget. Sebenarnya digital itu luas. Kalau misalkan dulu, mungkin 2 tahun yang lalu, kita mikirnya digital itu sesimpel bikin akun Instagram, terus kita iklankan secara online. Padahal kan sebenarnya digital itu ngomongin customer journey ya, kayak perjalanan customer dari awal sampai akhirnya dia beli dan bahkan jadi loyal sama produknya kita. Jadi memang salah satunya adalah payment gateway itu tadi. Nah, gimana sih caranya menyiasati
Nah, di sini kan kita lihat sudah ada perubahan habit dari customer yang nggak bisa kita pungkirin gitu kan. Mungkin di awal kita mikirnya, oh mungkin waktu corona aja customer kita belanjanya online. No, tapi setelah berbulan-bulan kayak gini, customer juga mulai menyadari actually sangat-sangat simple kalau kita tuh bisa belanja online, nggak perlu ke mana-mana lagi, nggak perlu buang biaya transport dan segala macam gitu kan. Jadi mau nggak mau, harus mau bisnis itu yang berubah berganti dengan menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Di sini yang kita lihat adalah satu, bisnis harus customer oriented. Artinya adalah bisnis harus berorientasi dengan apa yang customer butuhkan. Kalau misalkan dulu kita mikirnya, oh, ya udah aku jualan ini nanti customernya yang nyari kita. Tapi kebalik, sekarang kita harus memposisikan diri kita di kakinya customer, apa sih yang sebenarnya mereka butuhin dan kemudahan apa yang bisnis kita tuh bisa tawarkan. Satu, jadi memang harus menjadi bisnis yang customer oriented. Kedua, yang perlu disiapkan adalah human resource, yaitu sumber daya manusia yang bisnis kita punya. Contoh, misalkan saya jualan apa ya, dari sayur ya, sayur ya, contoh. Dulu misalkan kita jualan sayurnya tuh offline, sekarang jualan sayurnya harus online. Misalkan yang paling mudah lewat WhatsApp. Nah, apakah tim salesnya kita yang dulunya tuh terbiasa melayani customer secara offline, bisa nggak mereka tuh melayani customer kita secara online sama nyamannya, kayak gitu. Nah, itu dari sisi human resource, kapabilitas seseorangnya harus pas gitu. Dan yang kedua, teknologi. Kalau dulu memang secara offline kan, sekarang secara online. Nah, teknologi ini ada dua sifatnya. Satu yang memang kita build in sendiri atau kita buat sendiri. Contoh, misalkan kita sayur, kita bikin website e-commerce di mana orang bisa 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 langsung belanja di websitenya kita, type in nama website kita langsung belanja di sana, atau kita bisa belinya itu lewat WhatsApp atau lewat marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia kayak gitu. Nah, dari situ baru kita bisa evaluasi satu persatu yang mana sih yang work best dan mana yang enggak kayak gitu. Jadi kalau saya recap, yang perlu dipersiapkan oleh suatu bisnis adalah satu, harus tahu dulu customer kita butuhnya apa, dan customer kita tuh siapa, kayak gitu. Dan yang kedua, human resources kita sejauh apa sih siap menghadapi ini semua. Dan yang ketiga, teknologinya kita udah semumpunin apa, apakah kita perlu build-in teknologi tersebut sendiri, atau kita bisa nebeng istilahnya lewat platform-platform e-commerce yang ada, seperti itu. Kalau menurut Pamela sendiri, kira-kira online shopping itu bisa nggak sih menggantikan offline shopping experience? Maksudnya gini, masih perlu nggak sih kita itu buka toko, kemudian bisa kelihatan sama orang, dan kemudian kan kadang toko juga orang bilangnya harus di depan jalan, posisinya harus strategis, atau harus di mall, dan lain-lain. Nah, ini dengan seiring berubahnya perilaku konsumen ini, menurut Pamela, apa hal seperti itu masih sangat diperlukan? Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke customer habit ya zaman sekarang. Kita nggak bisa memungkirin kalau customer belinya tuh lewat platform digital, udah bukan di offline lagi. Tapi bukan berarti offline store itu nggak penting. Jadi di sini kita bisa melihat kalau perannya offline store dan online store ini jadi shifting, bergeser lah istilahnya. Nah, kalau misalkan dulu offline store itu dipakai oleh suatu bisnis untuk showroom. Jadi dia showcasing semua produk-produknya di offline store ataupun dia melakukan penjualan lewat offline store. Sekarang customer udah bisa langsung pilih-pilih barangnya tuh lewat platform digital. Jadi di sini offline store kegunaannya berubah. Berubahnya di mana? Satu, kalau misalkan di dunia digital kan kita sifatnya tuh benar-benar transaksional ya. Ya udah saya sama brand ini, saya beli sayur, setelah selesai ya sudah. Tapi nggak ada engagement secara personal dari brand itu ke customernya. Tapi sedangkan kalau kita punya physical store, kita bisa build brand engagement itu lewat sana gitu sih. Karena kalau dibilang ada banyak barang yang sifatnya itu memang benar-benar customer tuh harus lihat, harus tahu feelingnya tuh seperti apa, kayak gitu. Jadi sebenarnya dibalikin lagi ke
produk dari brand itu gitu. Karena kalau misalkan kita ngomongin physical store yang dulunya jadi showroom, sekarang fungsinya lebih ke brand engagement. Contoh kita bisa build community di sana. Misalkan nih kita toko kosmetik, contoh. Toko kosmetik ini orang-orang memang belanjanya lewat platform digital. Tapi ketika dia udah punya database customer yang banyak, mereka pingin dong gimana caranya customer-nya itu lebih engage atau bisa jadi atau ngeviralin sesuatu. Nah, dia bikin suatu event itu di physical store-nya mereka, di mana customer-customer loyalnya mereka tuh bisa foto-foto, bisa langsung nyobain produknya, terus langsung posting itu di social media kayak gitu. Nah, di sini kan benar-benar kerasa tuh yang dulunya memang cuman belanja-belanja secara online, mereka punya engagement yang lebih terhadap brand tersebut. Nah, selain itu juga ada yang namanya marketing five senses, marketing dengan panca indera kita. Contoh misalkan lewat mata, baunya seperti apa, telinga kita, touch point-nya seperti apa. Nah, marketing yang seperti ini kan sangat dibutuhkan untuk brand-brand yang memang, let's say kita bilang kopi ya. Nah, memang zaman sekarang kalau kopi semuanya bisa dibeli lewat GrabFood atau ojol. Tapi kan beda feelingnya ketika kita itu datang ke suatu retail kopi tertentu, terus kita langsung ngecium baunya, berinteraksi langsung sama baristanya, kayak gitu. Jadi di sini physical store tetap penting, tetapi fungsinya udah beda dari yang dulu. Gitu sih. Jadi memang ada banyak brand yang contohnya dia mulainya startnya dari digital ya, karena mereka mau hemat dulu. Tapi ketika customer base-nya mereka udah besar, mereka pengen interaksi langsung dengan customer-nya, mereka nggak harus kok buka offline store secara permanen, tapi bisa lewat pop-up bazar atau pop-up event lainnya, kayak gitu. Jadi semuanya tuh disesuaikan dengan skill bisnisnya sekarang, kayak gitu. Oke. Saya pernah dengar kalau nggak salah ya, teman saya yang di marketing cerita kayak dari Benka ya, itu kan mulainya online ya kalau nggak salah. Betul, Kemudian dia buka pop-up store untuk sementara di TP ya waktu itu ya. Jadi kita yang belum pernah, kita pernah dengar Berry Benka, tapi karena dia ada di situ kita jadi bisa feel, bisa touch, bisa ini, oh kayak gini barang-barang yang Berry Benka, dan akhirnya ketika kita belanja online kita lebih kebayang barangnya seperti apa ya. Benar. Menarik. Nah, tapi kalau misalnya semua istilahnya gini, pembelian banyak dilakukan di online, kemudian kan itu juga banyak saingan tuh. Nah, gimana dong kita bikin customer experience online atau mungkin customer journey, perjalanan pembelian tuh secara digital itu seperti apa sih bentuknya, Pamela, dan bagaimana kita bisa membuatnya? Oke. Ini kita udah masuk something yang lebih teknis lagi ya, ngomongin digital customer journey. Sebenarnya digital customer journey itu apa sih? Customer journey itu ibaratnya adalah perjalanan customer dari dia mulai tahu brandnya kita sampai akhirnya dia jadi loyal. Cuman ini lewat platform digital. Kalau misalkan dulu di offline, gampangannya orang tahu brand kita tuh lewat mana sih? Oh, lewat TV, lewat radio, atau ketika mereka lewat di mall terus langsung ketemu physical store-nya kita sampai akhirnya mereka beli. Nah, tapi sekarang kan lewat digital. Nah, ini ada banyak tahapan-tahapan. Tahapannya seperti apa sih? Yang pertama, itu tahapan awareness. Nah, di tahapan awareness ini fase ketika konsumen pertama kali mengenal barangnya kita. Lewat mana sih awareness itu? Bisa lewat social media. Kita misalkan buka Instagram, terus kita ngeliat ada brand, ini iklannya apa, oh kayaknya menarik nih, kayak gitu. Terus bisa juga lewat email marketing, atau bisa juga lewat WhatsApp tuh, yang lagi misalkan ada something yang viral, terus ada teman kita nge-share itu di WhatsApp, kayak gitu. Nah, itu tahap yang awareness. Tahap yang kedua adalah tahap consideration, di mana konsumen itu mengumpulkan informasi-informasi tentang bisnisnya kita. Contoh, misalkan pertama waktu di awareness ini tadi dia lihat brand misalkan panci, contoh ya panci, gitu dia lihat iklannya panci, terus dia ketika di consideration ini dia pengen bandingin panci kita sama panci yang lain kayak gitu. Jadi dia pasti akan mulai mencari review. Panci ini ya benar kan? Jadi kayak pancinya ini dibeli terbuat dari apa sih? Terus panci ini dari mana? Terus keunggulannya apa? Kayak gitu. Nah, dari sini kita harus memastikan dong kayak
presence-nya kita online, secara review-review kita tuh udah ada atau enggak kayak gitu. That's why makanya ada beberapa brand yang memang pakai endorse influencers misalnya. Ya udah saya promosikan barang ini lewat influencers A. Dari situ biar apa sih tujuannya? Ketika customer ngelihat profilnya kita, oh udah ada nih influencers yang pakai ini, terus influencers ini biasanya reviewnya positif dan bisa dipercaya. Nah itu di situ udah masuk tahapan consideration gitu kan. Kalau misalkan dulu kan considerationnya mungkin ya dia tanya pegawai tokonya atau apa. Nah sekarang kalau di dunia digital semuanya tuh serba self-service istilahnya, karena informasi itu saking banyaknya, hanya lewat smartphone mereka udah bisa dapat informasi-informasi apapun kayak gitu. Tahapan journey yang ketiga ya setelah dari awareness, consideration adalah purchase. Purchase ini tahapan ketiga. Jadi masih ada tahapan yang lain gitu. Tahapan purchase ini adalah ketika customer akhirnya mulai memutuskan untuk beli barangnya kita. Nah, dari sini kita harus tahu purchase-nya lewat mana sih gitu. Jangan sampai kita tuh udah bikin iklan, tapi kita nggak memberikan informasi yang jelas bisa dibelinya di mana gitu. Nah, di purchase ini bisa lewat mana tadi? Bisa lewat, ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat DM Instagram juga bisa, ada juga yang memang lewat e-commerce kayak gitu. E-commerce seperti ya Shopee, Tokopedia, Lazada, atau even brandnya punya website e-commerce-nya sendiri, seperti itu. Terus di tahapan yang keempat, ada yang namanya retention. Retention ini mulai customer itu repeat buying ya. Istilahnya, gimana sih caranya biar customer-nya kita itu loyal dan mau beli barangnya kita. Biasanya didukung dengan apa sih? Oh, dengan program membership, member card, terus di-remind terus, misalkan lewat email marketing, kayak gitu. Terus tahapan yang terakhir adalah advokasi. Advokasi ini customer yang udah loyal dan mau mengadvokasi kita ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak dia bisa, aku beli panci ini loh, bagus banget gitu. Kalian juga harus beli misalkan. Nah itu lewat mana advokasinya kayak gitu sih. Jadi proses digital customer journey itu panjang. Intinya mulai dari awareness sampai customer itu memang benar-benar loyal sampai mau mengadvokasi barangnya kita ke yang lain kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin kayak gimana kalau bisnisnya masih scale-nya kecil? Apakah kayak emang harus benar-benar dari awal sampai akhir? Nah, balik lagi itu disesuaikan dengan resources yang kita punya, budget yang kita punya maupun tenaga yang kita ada. Cuman memang secara teori itu customer journey yang kita punya gitu kan. Sebenarnya apakah lewat sosial media aja udah bisa nggak sih bikin customer journey yang seperti ini? Menurut saya jujur aja bisa. Karena kenapa? Contoh misalkan Instagram. Kita bisa build awareness dari sana tuh, mulai dari pasang iklan, terus kita juga bisa endorse influencers lewat sana, kita bisa juga posting customer feedback lewat sana, kita bisa juga build loyalty dari sana dengan cara setiap customer yang udah belanja lewat DM-nya kita tanya balik kesan yang mereka setelah menggunakan barangnya kita tuh seperti apa, reviewnya mereka, kita posting kembali di sosial media, itu sudah membuat trust tersendiri gitu untuk calon-calon customer kita kalau lihat profil Instagramnya kita kayak gitu. Dan untuk building loyalty-nya juga mungkin dengan sesimpel ketika mereka belanja lagi udah dapat potongan misalkan kayak 5% kalau mereka mau posting pancinya yang udah dibeli di kita di sosial media terus tag kita atau tag temannya kayak gitu. So basically semua itu bisa dipersimpel sesuai dengan resources yang kita punya gitu. Oke.